Seperti janji saya pada episode yang lalu, pembicaraan kita tentang matematika tidak selesai begitu saja ya. Masih bakal ada lanjutannya dong. Teman-teman pasti masih pada penasaran kan ya sama matematika. Emang pelajaran yang satu ini nih sering bikin kita penasaran gak sih ya? Banyak yang sebel tapi banyak yang cinta juga gitu. Nah, biar yang sebel bisa berubah jadi cinta, kita perlu membahasnya lebih dalam kali ini. Nah, seperti biasa saya Ayu Primadini sudah mengundang 2 orang untuk ngobrol bareng membahas lanjutan tentang matematika. Halo Yu, halo teman-teman. Saya Ellen Christy dari Semarang. Nah, iya Mbak Ellen. Dulu termasuk tim suka matematika atau benci matematika nih? Kayaknya cuma 2 ya. Aku tuh suka nggak enak hati loh kalau ditanya begini. Soalnya tuh kadang denger ada yang suka matematika aja tuh sebagian orang bisa merasa terintimidasi kayaknya. Berarti termasuk suka ya? Ya itu termasuk salah satu pelajaran favoritku sih. Wah, keren. Nah, teman ngobrol kita yang satu ini sih dijamin juga dulunya kali pelajaran favoritnya matematika pasti ya. Tapi beliau ini bukan seorang praktisi CM, tapi merupakan praktisi matematika yang levelnya udah expert banget gitu. Ya, beliau ini dosen matematika di ITB. Namanya Pak Ahmad Muklis. Beliau ini mendapatkan gelar PhD matematika dari University of Wisconsin Madison. Wow. Itu sudah tahun 91 loh Yuk. Wow. Terus masih ngapain ya itu? Ya pasti masih benci matematika kan. Masih. Terus Pak Muklis ini pernah jadi pemimpin tim Olimpiade Matematika Indonesia pada Olimpiade Matematika Internasional dari tahun 2002 sampai 2005, terus 2007 juga. Pokoknya kalau ada Olimpiade Matematika ini Pak Muklis ini sering terlibat ya di dalamnya ya. Expert banget nih pastinya ya. Tapi tenang ya teman-teman, bahasan kita tetap bakal santai kok. Ini kayak kita lagi ngobrolin matematika di kedai kopi gitu ya. Jadi santai. Kita bakal menggali lebih dalam dari sudut pandang seorang pakar matematika, sekaligus juga menggali pengalaman beliau tentang gimana sih sampai bisa segitu jatuh cintanya sama matematika. Tentu juga bakal ada tips-tips dong ya, gimana sih biar anak-anak bisa jadi lebih cinta matematika. Segera simak aja wawancara kami dengan beliau berikut ini. Oke, bersama kami ini di sini sekarang sudah hadir Pak Ahmad Muklis gitu dari Institut Teknologi Bandung. Selamat siang Pak Muklis. Selamat siang Mbak Ayu, Mbak Ellen. Salam dari Bandung. Selamat siang Pak. Senang banget nih ya. Kita meski berbeda-beda kota tetap bisa berjumpa secara udara ya, berjumpa di udara. Iya, mungkin hikmah pandemi gitu ya. Betul. Iya nih, senang banget nih Pak Muklis bersedia bergabung untuk ngobrolin matematika bersama kami nih ya di sini. Penasaran juga sih Pak soalnya kadang-kadang kita nih ada orang-orang seperti Pak Muklis ini yang mendalami matematika sampai sekian dalam gitu kan, sampai jadi profesi, hidupnya jadi untuk matematika gitu. Jadi kehidupannya untuk matematika gitu ya Pak. Kenapa sih Pak itu alasannya dulu sampai bisa berkarir di bidang matematika seperti ini tuh, punya aha moment nggak sih dulunya? Dulu waktu saya masuk ke ITB itu kan kami kan masuknya kan fakultas MIPA ya. Dan itu belum memilih bidang gitu sebetulnya. Tapi sesudah setahun kami sesudah 1 tahun belajar gitu tanpa bidang tertentu gitu kan, baru kemudian dipersilahkan untuk memilih. Waktu setahun itu kemudian saya bisa pakai untuk mencoba mengenali diri saya, bisa mengenali minat gitu ya. Ya akhirnya saya pikir kayaknya matematika yang cocok dengan saya gitu. Sebenarnya juga pada waktu di SMA juga matematika memang salah satu pelajaran yang memang saya ya paling baik lah di situ. Berarti saya suka matematika sejak SMA tuh Pak? Ya sukanya gimana ya? Bukan barangkali juga belum sampai cinta sih. Ya nilai matematika saya bagus sih di tahun pertama.
suka sih akhirnya, dan saya pikir itu keputusan yang tidak akan saya sesali gitu sebetulnya. Poin paling penting tuh ya Pak ya, tidak menyesali keputusan. Tapi mungkin Pak Muklis bisa cerita ya, kenapa sih kok matematika itu citranya itu kok begitu, di satu sisi begitu prestisius gitu, di antara mata pelajaran yang lain, tapi di sisi yang lain juga begitu ditakuti gitu ya? Ya mungkin itu masalahnya kan masalah persepsi gitu ya. Jadi persepsi itu seringkali kan muncul dari pengalaman, dan pengalaman seringkali juga bersifat individual gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan tidak suka matematika, ya mungkin kita perlu lihat pengalaman pribadi dia gitu, sebetulnya apa yang pernah dia alami di sekolah gitu ya. Kemudian juga kalau prestisius, saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Apakah karena memang kemudian banyak yang tidak suka, kemudian sehingga mengalami kegagalan, sehingga dianggap yang bisa itu jadi orang hebat gitu ya dalam tanda petik. Mungkin seperti itu sih sebetulnya. Iya, anggapannya yang saya duga gitu. Anggapannya di masyarakat gitu ya, kalau ada anak yang matematikanya bagus pasti dianggap sukses gitu. Sementara yang matematikanya kurang dianggap terbelakang gitu ya biasanya ya. Iya. Yang yang matematikanya bagus tuh dianggap pinter tuh loh, Yuk. Jadi kan ada anggapan bahwa matematika itu hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang inteligensianya tinggi. Jadi kalau dengar kayak Pak Muklis gini ya, PhD matematika tuh orang dengernya tuh udah langsung gitu. Pinter banget ini orang. Jadi kan apakah anggapan itu benar Pak, bahwa matematika hanya bisa dikuasai oleh orang-orang yang inteligensianya tinggi? Saya nggak tahu apakah ada penelitian yang seperti itu. Jadi artinya yang bisa matematika itu hanya misalnya IQ-nya tinggi gitu ya misalnya. Saya nggak tahu apakah ada penelitian seperti itu. Tapi saya bukan penganut aliran seperti itu. Saya fansnya Carol Dweck sama Anders Ericsson ya. Gimana tuh? Ya, growth mindset. Pernah tahu ya Carol Dweck itu yang gagasannya tentang mindset itu yang growth lawan fixed itu gitu. Jadi saya merasa sebetulnya setiap orang pada akhirnya bisa sih menguasainya gitu. Kalau dia berpikir growth tadi gitu. Tapi kalau dia udah merasa takdir saya matematika nggak bisa, ya sudahlah, dia akan terbenam di situ terus gitu ya. Artinya bukan bakat gitu ya Pak? Saya nggak merasa bakat gitu sih. Dan kemudian kalau yang Ericsson itu dia terkenalnya dengan apa yang deliberate practice gitu ya. Jadi kalau misalnya mau jadi top gitu, ya dia bisa melakukan itu dengan praktek-praktek yang memang spesifik gitu. Jadi memang ditujukan untuk mencapai prestasi tersebut, dan itu bisa sampai prestasi yang tertinggi gitu. Itu pendapat dia gitu. Jadi saya merasa seperti itulah. Jadi nggak ada sih istilahnya bakat-bakat. Saya pikir gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu berpikir dia bisa tumbuh, bisa menguasai, dan kemudian berhadapan dengan pembelajaran, barangkali praktek pembelajaran yang tepat, saya kira bisa menguasai gitu. Artinya untuk belajar matematika itu justru yang paling kunci pertama adalah mindset ya Pak ya. Jadi memandang bahwa matematika itu bukan sesuatu yang sudah given gitu ya, kemampuan bermatematika itu, tetapi sesuatu yang sebetulnya bisa dikembangkan, dan justru mindset inilah yang akan jadi modal untuk seseorang menguasai matematika gitu ya kira-kira ya Pak. Ya, saya kira begitu. Betul. Tapi sebenarnya semua anak perlu nggak sih Pak mahir dalam matematika? Kalau nggak bisa matematika itu ruginya apa gitu? Atau ada nggak sih standar minimal harus bisa matematika sampai taraf apa gitu misalnya? Oke, kalau misalnya bicara tentang standar minimal, ya sebenarnya pertanyaannya standar minimal untuk apa gitu kan? Kalau misalnya seseorang itu mana, ya saya cukuplah kayak gini gitu ya. Jadi misalnya seorang ya udahlah saya tinggal di kampung gitu misalnya gitu kan, jauh dari kota gitu, nggak ada peluang untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi barangkali gitu. Kemudian dia katakan ya kalau misalnya memang seperti itu, matematika yang tinggi-tinggi barangkali memang tidak perlu gitu. Tapi saya bisa mengatakan kebutuhan matematika itu kan sebenarnya bukan kebutuhan yang jadi teknis matematika saja gitu sebetulnya. Tapi bersama-sama dengan katakanlah science gitu ya. Itu diperlukan untuk
menghadapi kehidupan yang ada gitu saat ini gitu. Jadi saya bisa katakan misalnya sejak sebelum pergantian abad ini, pergantian milenium gitu ya, sebetulnya orang kan udah ada euforia kan menghadapi milenium baru. Jadi mereka juga berpikir apa yang akan kita hadapi, apa yang kita perlukan gitu di milenium baru gitu. Nah, di Amerika itu akademisinya jadi top saintis segala macam itu berpikir, mereka mengatakan familiarity dengan apa yang sekarang kita kenal sebagai STEM gitu ya, science, technology, engineering, dan mathematics itu diperlukan gitu untuk hidup di abad yang baru ini. Dan yang mereka katakan itu sebetulnya bukan hal-hal yang teknis, tapi mereka katakan perlu STEM itu untuk berpikir kritis tentang dunia gitu. Kemudian untuk melihat keputusan, untuk membuat keputusan-keputusan gitu ya, secara inform, jadi secara terdidik gitu ya. Jadi keputusan yang well informed gitu, keputusan berdasarkan informasi, berdasarkan pengetahuan tentang isu-isu pribadi maupun isu-isu kemasyarakatan. Jadi kalau saya melihat sih pada akhirnya kebutuhan untuk matematika itu mungkin tidak berdiri sendiri sih sebetulnya. Jadi bersama-sama dengan kebutuhan untuk yang lain juga. Dan saya pikir itu kita rasakan ya sebetulnya. Jadi sekarang juga kalau kita mau beli HP aja gitu kan, kita mesti ngerti sedikit banyak kan tentang HP, tentang teknologi gitu dan sebagainya gitu. Jadi di satu sisi ada unsur kontekstual ya, kebutuhan bermatematika itu akan tergantung pada anak itu ada di mana. Pelajaran matematika apa yang dibutuhkan, skill matematika apa yang dibutuhkan tergantung misalnya dia anak petani mungkin akan beda dengan yang anak nelayan. Skill bermatematikanya yang dibutuhkan gitu ya. Kalau aku berusaha memahami apa yang disampaikan Pak Muklis kan tergantung standar minimalnya sangat tergantung pada konteks kebutuhannya di mana dia di lokasinya dia juga ya. Iya. Cuman begini kalau misalnya saya bisa jelaskan lebih jauh gitu. Oke lah, seseorang itu barangkali memang dia tinggal ya dia merasa tidak punya peluang apa-apa gitu. Tapi kita kan bicara tentang masa depan kan sebetulnya. Dan masa depan itu kan kita nggak pernah tahu gitu. Seseorang yang katakanlah dia tinggal di desa gitu, tiba-tiba pada suatu ketika dapat kesempatan misalnya untuk jadi bupati barangkali gitu, atau jadi anggota DPR gitu. Dan pada saat-saat seperti itu dia harus mengambil keputusan yang tadi gitu, yang baik gitu kan, berdasarkan pengetahuan gitu. Jangan sampai ntar ada orang datang gitu dari kota, kemudian datang ke dia, kemudian dia mengatakan gini, kemudian ya termakan gitu kan. Padahal ya barangkali itu pepesan kosong gitu sebetulnya kan. Jadi pada akhirnya ya saya juga kan kadang-kadang melihat itu. Orang kan mengatakan, buat apa sih belajar matematika tinggi-tinggi, kan saya cuma sampai di sini aja gitu. Tunggu dulu dong, kamu merasa sampai di sini itu kan pada saat ini. Karena barangkali kamu nggak punya harapan, tapi siapa tahu gitu loh. Siapa tahu kan tetap ada peluang gitu. Mungkin karena dia di situ kemudian pada akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang disegani masyarakat, kemudian kenapa sih kamu nggak jadi anggota DPRD aja gitu, atau jadi bupati gitu misalnya, seperti itu kan mungkin kan sebetulnya. Dan pendidikan itu kan sebetulnya yang pentingnya itu di situ gitu, bahwa kita tuh mempersiapkan seseorang untuk masa depan yang kita belum tahu. Dan kita berharap bahwa apapun yang dihadapi di masa depan itu anak ini kan akan siap gitu sebetulnya. Jadi saya merasa sih apa yang disampaikan oleh katakanlah akademisi di Amerika tadi itu menurut saya sih berlaku pada akhirnya untuk semua orang gitu sebetulnya. Betul. Jadi tadi kalau saya mengatakan tadi minimalnya untuk apa ya, saya sebetulnya mancing sih sebetulnya. Kenapa pancing kita ya? Iya, artinya sebenarnya matematika ini kan memang diperlukan bukan sekedar nanti mau cita-cita jadi apa gitu ya Pak ya. Karena kan ya kayak Pak Muklis bilang tadi, di masa depan kan kita nggak tahu juga akan ada kesempatan apa yang datang kepada kita gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya, karakter macam apa sih yang disiapkan oleh matematika ini kepada seorang anak sehingga nanti dengan memiliki skill matematika gitu mungkin ya nanti di masa depan dia sehingga siap menghadapi profesi apapun gitu misalnya. Aku pengen nambahin pertanyaannya Ayu. Jadi aku merasa
bahwa apa yang kita pelajari itu membentuk sudut pandang gitu. Jadi misalnya kayak dulu aku belajar matematika itu waktu dari SD sampai SMA ya. Satu hal yang aku rasakan setiap kali aku menghadapi soal matematika itu adalah aku seperti dipacu untuk menjadi kreatif dalam hal memecahkan masalah. Jadi dengan mengotak-atik soal matematika itu aku seperti diasah gitu untuk menjadi ini kalau nggak ketemu jawabannya berarti pasti ada cara yang lain nih, pasti ada cara yang lain sampai ketemu gitu, sehingga mengotak-atik soal matematika itu bagiku adalah latihan untuk bertekun memecahkan masalah dengan segala macam cara sampai ketemu cara yang tepat untuk memecahkannya. Nah, kemudian kan aku kuliah S1 itu kan masuk ilmu hukum ya. Setelah 4 tahun belajar ilmu hukum, aku melihat bahwa prosesku belajar ilmu hukum itu membentuk cara pikirku. Jadi cara pikirku setelah selesai kuliah hukum itu, aku selalu memperhitungkan kemungkinan terburuk dalam situasi apapun. Karena kalau dalam hukum kan kita kalau bikin perjanjian itu kan harus selalu siap mengantisipasi segala kemungkinan terburuk ya. Jadi semua harus masuk ke perjanjian gitu. Jangan sampai ada yang kelewat nggak diatur gitu. Jadi setiap kali aku menghadapi masalah, selalu yang aku pikirkan adalah ini kemungkinan terburuknya apa dan harus diantisipasi seperti apa. Nah, jadi kalau melengkapi pertanyaan Ayu, tentunya Pak Muklis ya yang sudah bertahun-tahun belajar matematika, tentu ada cara pikir tertentu ya yang dibentuk oleh proses belajar matematika ini. Yang saya rasakan dulu itu mungkin salah satunya ya menjadi lebih kreatif. Tapi mungkin Pak Muklis lebih bisa cerita lagi sebetulnya cara pikir macam apa yang terbentuk setelah orang belajar matematika dengan sungguh-sungguh. Oke, kelihatannya saya perlu cerita dulu ya, atau barangkali saya malah balik tanya gitu. Menurut Mbak Ellen, menurut Mbak Ayu, matematika itu apa sih sebetulnya? Kamu yang jawab dulu yuk. Ya, atau kalau enggak ya saya coba aja jelaskan gitu ya sedikit banyak matematika itu apa. Cuman barangkali agak panjang juga nih soalnya. Ya biasanya orang kalau mendengar matematika itu kan persepsinya kan menghitung ya. Dan itu sebetulnya ya wajar juga sih karena barangkali setiap orang itu perkenalan pertama dan matematika itu kan dengan bilangan. Di bilangan yang kemudian dipakai menghitung gitu ya, mencacah, menghitung gitu. Mulai dari bilangan yang asli gitu yang kita pakai untuk mencacah ya, berapa banyak objek gitu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kita berkenalan dengan bilangan negatif, bilangan nol, kemudian bilangan pecahan dan seterusnya gitu. Tapi matematika itu kan bukan cuma tentang bilangan gitu ya. Bukan artinya juga ada aspek-aspek lain. Misalnya kita juga melihat geometri. Geometri itu kan kita berkenalan dengan bentuk. Ya kalau di bidang datar itu kan kita kenal misalnya persegi panjang gitu, kemudian ada lingkaran dan sebagainya gitu. Kemudian di ruang juga kita mengenal bola misalnya, kemudian balok dan sebagainya di situ gitu. Nah, di geometri ini sebetulnya kita tidak harus berurusan dengan bilangan gitu sebetulnya. Jadi di situ kita bisa misalnya berbicara tentang yang namanya relasi gitu. Dua garis sejajar gitu. Itu kan nggak perlu ada bilangan gitu. Tinggal kita lihat garis ini sejajar nggak sih dengan garis yang satunya lagi gitu. Kita tinggal main geser-geser gitu. Atau kalau mau lebih canggih dikit ya pakai jangka dan penggaris gitu kan sebetulnya bisa. Tapi bilangan sama sekali tidak diperlukan gitu. Begitu juga dengan misalnya dengan tegak lurus. Jadi garis tegak lurus itu kan sebenarnya nggak perlu bilangan gitu. Sudut 90 derajat itu nggak diperlukan gitu. Nah, bagi kita yang penting kalau tegak lurus itu artinya apa sih? Artinya sudut di kiri dan di kanan garis yang tegak lurus ini kan sama besar gitu sebetulnya. Itu udah cukup gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ya sejajar misalnya kemudian tegak lurus itu kan kita bicara tentang yang namanya relasi gitu. Di relasi antara dua objek, relasi antara dua garis sejajar atau tegak lurus. Tapi kemudian relasi itu tidak harus bersifat geometri. Saya bisa tanya nih, kalau misalnya Mbak Ellen atau Mbak Ayu gitu mau liburan gitu, misalnya ke Eropa gitu ya, ada 10 kota nih, 10 tempat yang mau dikunjungi. Kemudian gimana caranya kalau misalnya kita tuh ingin mengunjungi setiap kota dari 10 kota itu cuman sekali aja. Jadi sekali tinggal di situ misalnya 2 malam gitu ya, kemudian pindah ke kota lain,
kota-kota yang udah pernah dikunjungi nggak pernah didatangi lagi gitu. Bisa nggak kita melakukan itu? Gitu? Bikin jadwalnya gitu ya, Pak? Gitu. Kenapa? Oh, ada berapa cara mengunjungi 10 kota ya supaya tiap kota hanya dikunjungi cuma sekali gitu ya? Cuma sekali gitu. Dalam waktu? Ya terserah kita itu batasan ada lagi. Berapa kemungkinan gitu loh, probabilitasnya. Sebenarnya nggak probabilitas, itu cuma pilihan aja kita melihat berapa banyak jumlahnya. Dan itu juga sebenarnya nggak bergantung pada jarak. Yang penting itu kan ada nggak dari, kalau misalnya saya katakanlah misalnya di mana, di Paris gitu, kemudian kota berikutnya saya bilang kayaknya nih ke Roma gitu, tinggal ada nggak jalur transportasi antara Paris ke Roma gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya juga kita tidak memerlukan bilangan gitu, kita cuman lihat ada atau tidak ada kan. Nah kemudian kalau kita mau bisa lebih canggih, ya dari sekian banyak pilihan ini mana yang paling baik gitu. Barangkali misalnya biayanya paling murah. Nah itu soal yang berikutnya lagi karena ini udah melibatkan bilangan. Tapi untuk yang menentukan ada atau tidak nih jalan yang seperti itu gitu ya, kita bisa mengunjungi. Yang pertama ada atau tidak dulu gitu. Jangan-jangan kita nggak mungkin gitu. Jangan-jangan kalau misalnya kita pergi ke satu kota, kita harus pergi ke satu titik dulu yang istilahnya apa, hub gitu ya. Jadi barangkali hubnya apa sih? Ya mungkin tiket kita karena diberikan oleh maskapai tertentu gitu, oh harus lewat Amsterdam gitu misalnya barangkali. Ya kalau misalnya seperti itu ya jadi nggak mungkin gitu kan. Nah, artinya itu pun termasuk matematika ya Pak? Ya termasuk matematika. Hanya memilih kota itu pun sudah termasuk matematika ya? Ya memilih urutan ya jadi pada akhirnya. Karena kalau misalnya 10 kota itu katakanlah diberikan, Mbak Ellen mau kemana aja sih? Oh dibuat daftarnya 10 kota. Kemudian tanya, bisa nggak nih kita mengunjungi kota-kota ini tepat satu kali? Nah orang biasa kan nggak akan melakukan seperti itu. Paling-paling akan melakukannya kan travel agent gitu kan. Oh iya. Tapi itu juga satu masalah matematika juga gitu. Dan sebetulnya masalah yang cukup besar juga karena 10 kota barangkali masih sederhana lah gitu ya. Mungkin kita masih bisa pakai tangan gitu atau pakai. Tapi kalau kemudian persoalannya bukan persoalan mengunjungi kota gitu, tapi persoalan yang lain dan kemudian titik-titik yang katakanlah dalam tanda petik yang harus kita kunjungi itu udah katakanlah ratusan ribu gitu misalnya gitu. Oh, itu persoalannya udah persoalan yang lebih pelik gitu sebetulnya gitu. Nah, kemudian juga pada tahap yang lebih lanjut juga misalnya gini lah. Ini persoalan matematika juga. Kita punya tali sepatu ya. Tali sepatu kan bisa kita buat simpul misalnya gitu kan. Sekarang kalau misalnya saya mau buat ya simpul, pokoknya dibelit-belitkan gimana pun caranya gitu. Sesudah itu ujungnya ini saya disatukan gitu. Ya. Nah, kemudian ya ini juga jadi satu cabang tersendiri di matematika gitu. Bagaimana kita membelit-belitkan tali sepatu ini. Tali sepatu. Ya, jadi tali sepatu itu ya contoh aja gitu. Sebenarnya kita bisa pakai yang lain gitu, bisa pakai benang gitu misalnya. Bagaimana kita membelitkannya kemudian menyambungkan kedua ujungnya gitu. Kemudian pertanyaannya, ini sebetulnya dari sekian banyak. Jadi kalau misalnya Mbak Ayu melakukan satu proses membelit tertentu, kemudian Mbak Ellen melakukan, ini sebetulnya pada dasarnya gitu ya. Apakah ini barang yang sama sih sebetulnya hasil yang diperoleh oleh Mbak Ellen dan Mbak Ayu? Jadi artinya apakah sebetulnya ini ya nggak ada bedanya sih, cuman barangkali ada urutannya barangkali yang berbeda gitu misalnya. Tadi belitnya yang Mbak Ellen ini dulu, Mbak Ayu belakangan melakukannya gitu, misalnya seperti itu. Nah itu juga memberikan satu bidang matematika yang nggak ada bilangannya juga gitu sebetulnya. Kita nggak akan menjumlahkan atau mengalihkan dan sebagainya di situ. Cuman melihat dua objek, dua bentuk seperti itu. Artinya matematika itu sangat dekat dengan keseharian kita sebenarnya ya Pak ya? Ya nggak selalu sih, karena kemudian begitu. Nah ini yang barangkali satu hal yang juga kalau orang dengar matematika itu kan salah satu yang mereka katakan abstrak banget sih gitu. Ya karena apa yang tadi saya katakan ini tali sepatu gitu ya. Ini kan kita membelit-belitkannya kan bisa berapa kali? Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tapi bisa juga sejuta kali kan? Lantas kalau udah matematika kita bilang ya kita nggak ingin bicara tentang sejuta kali, kita bicara n kali aja gitu. N itu bisa berapa aja gitu.
ya udah itu kemudian masuk ke ranah yang apa katakan ya kemudian jadi abstrak gitu ya, karena sudah lepas barangkali dari realita yang bisa dibayangkan gitu sebetulnya. Seperti itu gitu, misalnya. Jadi itu yang apa yang kita lihat sebagai matematika. Di matematika itu memang pada akhirnya ya abstrak gitu sebetulnya gitu. Dan dalam hal ini salah satu hal yang menjadi cirinya itu kan kesimpulan dalam matematika itu kan ditariknya secara deduktif. Dipakainya deduksi gitu, hukum-hukum deduktif gitu. Jadi kita nggak bisa nih mengatakan misalnya misalnya saya kasih aja 2 bilangan yang besar gitu misalnya itu. Yang 6 angka gitu kali 6 angka gitu. Habis itu saya tanya kelas gitu. Kelas ini berapa gitu. Kemudian akhirnya muncul katakanlah misalnya 2 jawaban gitu kan. Si A menjawab ini, yang B menjawab ini, kemudian itu kita voting. Kan nggak ada matematika kebenaran yang seperti itu kan. Kebenarannya mutlak ya kalau matematika ya. Nah itu juga barangkali juga nanti kita bisa wah itu bisa jadi bahasan filosofis sebenarnya. Cuma dari apa yang Pak Muklis sampaikan itu yang aku tangkap ya, cara pikir orang matematika itu kemampuan untuk mengabstraksi apa yang tadinya real gitu. Kalau dari yang terbaca ya dari apa yang disampaikan Pak Muklis ini, dan semakin tinggi level matematikanya, kemampuan abstraksinya semakin lama semakin tinggi. Mungkin itu yang membuat matematika terasa sulit ya, karena buat orang-orang yang tidak terlatih untuk berpikir abstrak akan tidak bisa membayangkan apa yang sedang dibicarakan karena levelnya memang sudah tidak ada di dunia real lagi begitu. Nah mungkin pertanyaannya Ayu tadi Pak, apa sih manfaatnya punya kemampuan berpikir abstrak seperti itu gitu? Apalagi kan itu sudah tidak berakar lagi di dunia real ya, walaupun nanti ada kaitannya. Apa gunanya gitu loh punya kemampuan berpikir abstrak itu. Mbak Ellen, Mbak Ayu sadar nggak bahwa sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh berurusan dengan banyak hal yang sebetulnya sifatnya abstrak. Sadar. Jadi saya tanya, demokrasi itu apa sih sebetulnya kita? Ya. Itu kan hal-hal abstrak ya Pak ya. Jadi itu kan sebenarnya sebuah konsep yang ya oke kita melihat barangkali pemilihan umum, tapi pemilihan umum itu sendiri kan sebetulnya bukan itu kan demokrasi gitu. Bahwa pemilihan umum itu adalah sebuah perwujudan, sebuah manifestasi dari demokrasi, ya mungkin iya gitu. Kemiskinan gitu misalnya, saya tanya, abstrak nggak tuh kemiskinan sebetulnya? Abstrak. Apa yang disebut miskin? Orang miskin itu sebetulnya bukan kemiskinannya sendiri kan sebetulnya, tapi itu adalah apa istilahnya itu representasi dari kemiskinan gitu kan sebetulnya. Jadi kalau mau memahami kemiskinan ya nggak cukup kita melihat orang miskin kemudian kita hitung jumlahnya barangkali gitu. Tapi mungkin kalau misalnya seseorang yang mungkin dia pernah hidup gitu kemudian dia setiap malam itu berpikir besok makan apa gitu misalnya gitu kan. Ya, baru kalau udah mengalami seperti itu barangkali baru yang namanya kemiskinan itu udah tidak abstrak lagi, baru real gitu barangkali. Atau barangkali pada waktu dia masih kecil sekolah gitu, berangkat sekolah tanpa sarapan gitu. Di sekolahnya juga dia barangkali minumnya juga setiap kali masuk ke WC sekolah gitu minum air dari bak gitu barangkali, sampai di rumah juga dia belum tentu dapat makan malam gitu yang layak. Buat orang-orang seperti itu kemiskinan barangkali jadi real gitu. Tapi buat kita yang nggak pernah mengalami barangkali ya abstrak, sebetulnya kemiskinan itu abstrak gitu sebetulnya. Jadi kemampuan untuk memahami yang abstrak itu lalu dampaknya apa Pak buat diri kita gitu? Ya. Apa yang kita dapatkan setelah kita mampu berpikir abstrak? Ya sebetulnya kan ya karena saya katakan tadi kan sebenarnya yang namanya abstrak itu kan sebenarnya bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita terlatih dalam dalam berurusan dengan yang abstrak, saya kira ya hidup kita akan jadi lebih jadi mungkin lebih nyaman barangkali gitu, lebih kita lebih tahu gitu apa yang mau kita lakukan gitu misalnya. Kalau dalam minggu lalu ya di episode yang lalu kita membahas juga kalau menurut Charlotte Mason itu kan matematika itu semakin mendekatkan kita dengan sang pencipta gitu ya. Kalau menurut Charlotte Mason seperti itu. Nah ini gara-gara perbincangan dengan Pak Muklis ini aku jadi tambah ngeh, berarti mungkin karena kan konsep Tuhan sendiri sebenarnya sesuatu yang abstrak ya. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa
matematika, dengan kita semakin mengenal matematika itu juga bisa jadi salah satu cara untuk semakin mengenal Tuhan juga ya Pak ya. Bisa jadi, bisa jadi. Menarik ya ternyata ya. Keren Nah, sekali matematika ini. sebetulnya yang namanya abstrak itu sendiri juga bukan barang asing ya buat manusia gitu. Saya mau tanya nih, 2 itu abstrak nggak sih sebenarnya? 2, bilangan 2. 2 itu abstrak Pak, karena dalam dunia nyata nggak ada itu. Yang ada kan selalu 2 buku, 2 sepatu, 2 anak. Iya, bentuk 2 itu abstrak ya. 2 itu sendiri apa di dalam dunia nyata nggak ada. Iya, jadi 2 itu kan sebenarnya sebuah konsep, sebuah abstraksi dari ya tadi 2 buku, 2 orang, 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, 2 jari dan sebagainya gitu kan. Itu kan proses yang sesuatu yang sebenarnya abstrak, yang kemudian pada akhirnya sifat abstraknya itu hilang gitu, sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana seseorang itu mengenal konsep 2 kan mulai dari balita ya. Balita itu kan kita juga ngajarinnya apa? Ini 2 jari, 2 mata, 2 tangan dan seterusnya gitu kan. Ya kita juga nggak tahu apakah dia nangkep gitu. Tapi pada suatu ketika kita bawa misalnya ke kebun binatang terus dia bilang, oh harimau 2 gitu. Ya artinya dia udah bisa menangkap gitu kan. Apa artinya 2 gitu sebetulnya. Nah kemudian sesudah dia belajar gitu, dia kemudian bisa bekerja dengan 2 ini gitu. Dengan menggunakan ya istilahnya kan kita pakai representasi gitu ya. Jadi lambang bilangan itu representasi 2. Nah begitu dia bisa memanipulasi 2 ini ya, bisa bekerja dengan bilangan 2 bersama dengan bilangan-bilangan lain gitu, ya sudah 2 itu bukan lagi konsep yang abstrak sebetulnya gitu. Sudah jadi sesuatu apa ya, sudah jadi realitas buat dia gitu. Artinya matematika membantu kita merealisasikan sesuatu yang abstrak juga ya? Bisa dibilang begitu? Dengan kata lain mungkin memperluas realitas kita sih. Jadi apa yang kalau orang tidak kenal bilangan 2, maka dia betul-betul terikat pada barang per barang kan. Dan kemudian dia tidak tahu cara memanipulasi ya istilahnya atau apalah istilahnya menggunakan barang itu dengan cara yang lebih rumit begitu. Tapi begitu dia memahami matematika, bilangan ya misalnya tambah kurang kali bagi gitu, maka kemudian dia bisa membuat realitasnya itu menjadi lebih rumit dan lebih apa istilahnya Pak? Ya lebih advance saja barangkali, lebih lanjut gitu ya sebetulnya. Dan saya kira juga salah satu hal yang mungkin dari belajar matematika itu juga kita juga bisa lebih peka gitu terhadap yang namanya makna gitu. Jadi kan tadi kalau misalnya demokrasi gitu, kita nih semua orang ngomong demokrasi, kita ngomongin barang yang sama nggak sih sebetulnya gitu kan? Kan kadang-kadang kan kita seperti itu kan, kita menggunakan istilah yang sama gitu ya, tapi sebetulnya konsep yang ditangkap oleh setiap orang itu bisa jadi berbeda gitu kan. Kalau kita belajar matematika kita akan lebih saya kira akan lebih aware gitu, akan lebih sadar akan hal-hal tersebut gitu ya. Ya. Jadi aku terpikirnya kenapa itu yang membuat orang-orang yang bisa matematika itu dianggap lebih pintar ya, karena dia punya kemampuan untuk memandang dunia dari sudut pandang yang lebih advance, yang tidak dilihat oleh orang-orang yang kemampuan abstraksinya masih di bawahnya, sehingga dia bisa melihat pola-pola, dia bisa melihat hubungan-hubungan yang tidak terlihat oleh orang-orang yang belum sampai ke level abstraksi itu gitu. Gitu nggak Pak? Ya mungkin itu salah satu penjelasan gitu. Bukan karena dia melihat gitu, tapi barangkali dia memang mencari gitu. Jadi memang sudah katakanlah intrinsik gitu ya dalam dirinya, untuk segala sesuatu dia ingin melihat hal yang seperti itu gitu. Jadi bukan sekadar katakanlah melihat secara tidak sengaja gitu, tapi bisa jadi ya dia justru mencari hal-hal seperti itu. Dan sebetulnya ini ya ini juga barangkali agak bias juga ya, karena yang saya ceritakan berikut ini bukan untuk katakanlah mereka yang belajar matematika sampai kelas 12 gitu, tapi mereka yang memang udah belajar matematika pada level yang tinggi gitu. Itu kan
pekerjaan matematika itu kan sebenarnya juga cukup luas gitu. Mereka bisa bekerja tidak hanya di lingkungan pendidikan, tapi juga bisa bekerja di industri gitu, di bidang-bidang jasa misalnya. Nah, tahun 1996 itu salah satu organisasi profesi matematikawan di Amerika itu mengadakan survei. Mereka bertanya kepada orang-orang yang bekerja di luar lingkungan akademik, di luar katakanlah di luar dunia matematika yang ya di luar jurusan matematika lah gitu misalnya. Bertanya juga kepada pemberi kerja gitu ya tentang matematika di tempat tersebut gitu. Nah, yang muncul bahwa matematika memberikan atau barangkali orang-orang matematika itu memberikan kontribusi gitu di sana gitu, dalam lingkungan yang multidisiplin gitu. Apa kontribusinya itu? Kontribusinya biasanya orang matematika itu lebih bisa melihat ya tadi hal-hal yang sebetulnya apa sih yang esensial dalam permasalahan, dalam persoalan yang sedang dihadapi ini gitu. Dengan prinsip cara gimana dasarnya ya, gitu ya Pak. Ya, jadi semacam prinsip utamanya ya. Ya, yang esensial aja gitu. Jadi bisa jadi memang yang prinsip, tapi bisa juga apa sih yang paling penting gitu di masalah ini gitu. Ya, yang biasanya sih yang muncul di situ adalah ya bahwa orang matematika itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang tepat gitu. Jadi yang pertanyaan yang pada akhirnya berfokus pada mendapatkan apa yang esensial ini tadi gitu. Sehingga kemudian mereka juga bisa pada akhirnya masalahnya itu seperti ini gitu loh sebetulnya. Kan kadang-kadang kan orang datang aja ini yang diceritakan kan sebenarnya sesuatu yang sifatnya barangkali gejala gitu. Mobil saya ini nggak bisa starter gitu. Itu kan gejalanya kan. Tapi kenapa mobil itu nggak bisa starter gitu sebenarnya? Ya. Nah, jadi dalam orang-orang yang tadi nih levelnya lanjut tadi itu bisa dia kemudian ditelusuri gitu. Faktanya seperti ini, kemudian tanya gini. Akhirnya kemudian masalah sebetulnya itu ini loh. Dan ini yang harus diselesaikan gitu. Ini mirip seperti zaman dulu sih, para filsuf itu kan biasanya matematikawan. Iya, betul. Dan para filsuf itu mengatakan bahwa dunia ini tersusun dari angka gitu. Ada dalam arti bahwa dunia ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip matematika gitu. Sehingga kalau orang memahami matematika, sebetulnya dia memahami cara kerja dunia. Kurang lebih begitulah anggapan para filsuf. Cara kerja alam semesta bahkan ya. Jadi kalau tadi Ayu bilang bahwa matematika mendekatkan kita kepada Tuhan, kalau aku malah melihatnya dari percakapan kita siang hari ini ya, bahwa dengan matematika itu seperti kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Semakin tinggi level matematika kita, kemampuan kita mengabstraksi melihat sesuatu dari sesuatu yang makin tidak hanya sekedar objek empiris ya, tapi betul-betul ke level ide, abstrak, ya, esensial gitu. Itu ibaratnya itu kita mendekati sudut pandang Tuhan loh kalau dari refleksiku siang hari ini. Saya nggak berani ngomong itu, nanti dikira takabur. Enggak Pak, kalau dalam filsafat itu orang berani berspekulasi Pak. Jadi kita membayangkan saja kira-kira spekulasi kalau manusia dengan level matematika yang tinggi bisa berpikir begitu esensial, itu pasti Tuhan di atasnya gitu. Jadi mendekati Tuhan lah gitu Pak. Iya menarik ya, tapi ya memang ternyata matematika bisa segitu dalamnya ya. Betapa sesuatu yang abstrak ini sangat dibutuhkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nanti di segmen 2 kita mau ngobrolin soal gimana sih sebenarnya proses belajar matematika supaya kita bisa mencapai tujuan yang tadi memang kita cita-citakan. Kalau tadi kita udah ngomongin soal abstraknya matematika, sekarang kita mau bicarakan ke ranah yang lebih konkret ya. Lebih konkretnya dalam arti soal belajar matematika. Belajar matematika ini kan suatu hal yang kayak tadi aku bilang di awal ya, banyak orang yang merasa ini benci gitu dengan matematika. Bahkan ada juga anak-anak yang mungkin
secara nilai matematikanya bagus, menang olimpiade gitu. Tapi ternyata kalau ditanya apakah dia cinta sama matematika, ternyata seringkali jawabannya tidak gitu kan. Nah, menarik nih Pak Muklis nih. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Apakah proses pengajarannya yang salah atau bagaimana sih seharusnya pembelajaran matematika seharusnya terjadi gitu? Ya, kalau misalnya ada yang katakanlah nilainya baik, kemudian dia tanya sebetulnya nggak mencintai matematika, ya kita juga perlu lihat itu sebetulnya kasus itu kan sangat Personal ya. individu gitu, personal gitu. Karena bisa jadi juga dia dapat nilai bagus karena apa? Karena ada hadiah gitu kan dari orang tuanya gitu misalnya. Berubah Jadi bukan motivasi karena ya. dorongan dari dalam gitu. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi saya juga nggak tahu apakah memang kita menginginkan orang itu mencintai matematika gitu, atau barangkali ya hubungannya ya cukuplah, pokoknya asal kenal. Tapi kalau aku melihat dari yang dijelaskan Pak Muklis di segmen 1 tadi, aku merasa bahwa sebenarnya kita cinta pada matematika itu suatu hal yang dibutuhkan ya Pak ya? Oke, saya nggak berani bilang gitu. Nanti dikira kalau saya melihatnya jadi gitu nih. Saya yang jualan jadinya gitu. Tapi saya merasa bahwa ya kemampuan matematika yang untuk hal-hal tersebut ya diperlukan gitu ya sebetulnya. Istilah mencintai matematika itu aku pikir perlu dielaborasi dikit ya. Apa mencintai matematika itu kalau seperti yang apa gitu ya? Aku bayangkan yang aku rasakan lah dulu waktu sekolah itu aku merasakan asiknya gitu loh. Asiknya menggarap soal matematika. Entah itu istilahnya mencintai atau tidak. Atau kalau para filsuf itu kan melihat indahnya matematika. Kalau di CM sendiri, CM kan mengatakan bahwa kalau orang mencintai matematika itu kan dia bisa merasakan keindahan matematika itu kan. Jadi kurang lebih seperti para filsuf itu. Nah, kurikulum yang disampaikan sekolah apakah bertujuan ke sana? Mungkin itu yang perlu kita pertanyakan gitu. Kapankah seseorang sampai bisa ke taraf bisa melihat keindahan matematika itu? Ya sebetulnya yang dirasakan Mbak Ellen tadi asik dengan menyelesaikan soal matematika gitu ya. Itu sebetulnya juga sesuatu yang ya kalau misalnya kita lihat ke anak-anak yang ikut olimpiade gitu, ya mereka juga merasakan hal yang sama gitu sebetulnya. Jadi semakin sulit soalnya semakin penasaran, semakin tertantang gitu sebetulnya. Jadi itu yang yang barangkali perlu tumbuh gitu ya, bahwa sesuatu yang katakanlah sulit gitu ya, sesuatu yang katakanlah tidak bisa segera kita selesaikan gitu, itu adalah sesuatu yang menantang ya, barangkali juga belum sampai keindahan lah, keasikan barangkali tadi gitu ya, sesuatu yang merasakan kesenangan itu aja barangkali udah cukup gitu. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat menghadapi tantangan ini kan sebetulnya juga salah satu naluri manusia kan sebetulnya. Tapi kemudian dalam proses pertumbuhan gitu, barangkali yang seperti ini justru dihilangkan gitu ya, karena mungkin orang tuanya bilang jangan terlalu banyak jangannya gitu, sehingga sesuatu yang sebetulnya menantang yang tadi sebetulnya katakanlah bisa mengasihkan buat anak ini ya kemudian jadi mati gitu, jadi tidak tumbuh. Jadi sebetulnya itu salah satu hal yang saya pikir perlu tumbuh gitu ya, bahwa dalam mempelajari matematika, ya, ketika kita menghadapkan matematika kepada anak gitu, kepada siswa itu harus ada aspek tantangannya gitu sebetulnya. Dan anak-anak yang bisa sampai ke level olimpiade itu, kalau yang Pak Muklis amati, mereka mengalami proses belajar matematika yang seperti apa sebelumnya, sehingga mereka kemudian di satu sisi juga menikmati proses mengerjakan soal-soal yang menantang itu. Ya itu banyak jalannya. Bisa jadi guru yang kemudian bisa memberikan motivasi gitu misalnya, dorongan dari orang tua gitu, atau barangkali juga dia melihat kakaknya, barangkali kakak kelasnya gitu yang berprestasi gitu. Mulai dari sana sih sebetulnya biasanya. Sebaliknya Pak, kalau ada yang tadi kan yang ikut kompetisi, yang ikut olimpiade itu kan berarti yang memang
sukses ya, artinya sukses dalam arti dia tertarik dengan matematika sehingga dia mau mengerjakan kerumitan-kerumitan soal matematika. Sementara kalau yang akhirnya trauma itu loh Pak, sebenarnya apa yang salah sih dengan proses pengajarannya? Kenapa kok anak-anak jadi banyak sekali yang trauma sama matematika gitu? Ya itu tadi, saya kira ya seperti yang share itu ya, yang dari National Geographic itu kan mereka melihat matematika itu apa sih tadi, sulit gitu ya. Kemudian abstrak memang iya matematika. Saya bilang kalau abstrak itu dihilangkan dari matematika udah bukan matematika lagi gitu. Kemudian apalagi kaku gitu, membosankan gitu. Ya sebetulnya dua yang terakhir ini yang sebetulnya saya kira tidak gitu ya. Jadi, kalau kata matematika itu kaku gitu, harus seperti ini, jauhnya tidak gitu. Dan itu muncul kesan bahwa matematika kaku harus seperti ini gitu, itu bisa jadi yang pertama karena dulu kan matematika itu kan namanya ilmu pasti kan. Jadi jawabannya memang harus gitu. Tapi kemudian yang kedua juga ya karena penekanan pengajarannya barangkali ya seperti itu. Ini soal, ini rumusnya kamu kerjakan, jawabannya harus seperti ini gitu. Ya itu yang menimbulkan kesan kaku gitu ya. Dan karena itu jadi membosankan. Jadi tapi benci misalnya ya kita lihat gini, ya akhirnya kemudian ya ngapain sih belajar yang kayak gini gitu kan? Mungkin pernah dengar istilah diagram Venn ya. Jadi kalau kita menggambarkan himpunan itu kan, kan pakai diagram Venn istilahnya. Biasanya kan orang menggambarkan diagram Venn itu kan pakai lingkaran-lingkaran gitu kan untuk menyatakan satu himpunan. Atau kadang-kadang pakai persegi panjang gitu. Tapi sebetulnya apakah harus pakai lingkaran, pakai persegi panjang gitu? Ya sebetulnya tidak gitu, karena yang penting tuh satu himpunan itu digambarkan dengan sebuah kurva gitu ya, sebuah lengkungan yang tertutup dan tidak saling berpotongan gitu ya, kecuali di ujungnya aja gitu. Ya jadi kalau gitu kita bisa aja dong menggambarkan himpunan itu di diagram Venn itu menggunakan simbol hati gitu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya kemudian gurunya mengatakan ya gambarnya pakai lingkaran aja, pakai persegi aja terus gitu, ya mungkin itu kemudian menimbulkan persepsi matematika ya harus seperti itu gitu. Padahal sebenarnya saya bilang kita bisa gambar pakai bentuk hati kok, gambar himpunan gitu. Jadi kalau kita kemudian membuat seperti fungsi gitu misalnya gitu kan, fungsi itu kan biasanya digambarkan dengan panah gitu kan. Ya oke, himpunan fungsi itu bisa kita gambarkan sebagai sebuah panah yang menuju ke hati gitu misalnya kan bisa jadi sesuatu yang katakanlah lain tuh gitu. Dibentuknya bisa bentuk yang lain gitu. Harus bentuknya bulat gitu. Ya barangkali juga enggak gitu. Jadi salah satu hal dalam matematika itu sebenarnya kita ya dengan matematika itu kita bisa membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada gitu sebetulnya. Membuat sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Ya, atau barangkali sebelumnya tidak ada, begitu ada kita katakan begitu kita buat kan jadi ada kan ya. Contohnya gini lah, kalau akar 4 itu kan bisa diakarkan kan. Saya tarik akar 4 dapat berapa? 2. Ngetes nih saya nih 2 gitu kan. Oke. Sekarang kalau saya tanya -1 akarnya berapa? Nggak bisa Pak ya. Ya pengertian akar dulu kan. Akar itu apa sih? Ya kalau dikuadratkan kan. Jadi kalau misalnya 2 dikuadratkan dapat 4. Oh kalau gitu 2 itu akar dari 4 gitu kan. Iya. Nah sekarang kita mencari bilangan yang kalau dikuadratkan sama dengan -1. Kan nggak bisa 1. ya Pak ya. Nah ya sebetulnya tergantung gitu. Kalau dunia yang istilahnya dunia bilangan real gitu. Ya kita nggak bisa gitu memperoleh akar dari -1. Ya kemudian kita dalam matematika ya kemudian dibuat aja gitu, dianggap bahwa ada loh akar -1 itu bisa kita buat gitu. Ya kita hidup dalam dunia baru gitu, yang istilahnya dunia bilangan kompleks gitu sebetulnya. Oh ada juga ya Pak teori itu. Kita level matematikanya belum sampai ke situ. itu filosofi sekali ya matematika ini ya. Kompleks kayak. Artinya sebenarnya yang bikin anak-anak itu jadi agak trauma sama matematika bisa dibilang adalah kekakuan guru dalam mengenalkan kepada si matematika itu sendiri ya Pak? Bisa dibilang gitu nggak? Kalau gurunya terlalu kaku, terlalu membatasi, akhirnya anak-anak jadi trauma sendiri gitu. Bisa jadi. Mungkin gini, terlalu banyak
istilahnya apa sih, yang diperkenalkan itu atau yang dihadapkan pada siswa itu adalah persoalan-persoalan yang tertutup gitu. Jadi jawabnya tunggal gitu, cara menjawabnya juga tunggal gitu. Paham kan gitu kan? Jadi misalnya ini soal seperti ini, gimana menyelesaikannya? Ya harus seperti ini gitu. Jawabnya harus seperti ini. Nah itu yang mungkin apa yang saya maksud tuh kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kita bisa mengajarkan gitu sesuatu yang sebetulnya lebih terbuka gitu. Jadi jawabannya bisa jadi jawabannya banyak. Bisa jadi jawabannya cuma satu. Tapi bagaimana memperolehnya bisa jadi banyak gitu. Kalau aku membayangkan sebetulnya matematika ini sangat menarik loh sebetulnya dieksplorasi ya anak-anak dengan imajinasi yang sangat tinggi itu kan sebetulnya sangat terbuka ya untuk diajak membayangkan berbagai macam kemungkinan dunia gitu. Hanya saja kalau di sekolah itu kan kemudian kaitannya sudah dengan tenggat waktu belajar, kemudian ada beban guru juga punya beban untuk mengajarkan ini harus selesai dalam waktu sekian, dan kemudian nanti ada tes itu loh, ada tes yang high stake itu ya istilahnya ya, jadi yang benar-benar hidup atau mati gitu, lulus atau nggak lulus gitu. Nah ini membuat anak-anak itu jadi tidak punya waktu dan ruang yang cukup untuk melakukan eksplorasi matematika, sehingga tidak bisa melihat enaknya, asiknya, keindahannya dari matematika itu. Aku melihat itu sistem akan sangat berpengaruh sih dalam membuat apakah anak-anak bisa sampai kepada perasaan menikmati atau tidak menikmati matematika gitu, menurut pendapatku sih. Ya eksplorasi memang. Jadi artinya itu sesuatu yang katakan ya kalau di sains itu kan istilahnya eksperimen ya. Itu mencoba-coba gitu kan. Ya, dalam matematika kita juga melakukan hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ya sekarang kan barangkali yang kita lihat itu kan rumus yang udah jadi barangkali gitu ya seperti itu. Tapi bagaimana orang sampai ke rumus itu? Ya dia harus melakukan proses eksplorasi, harus coba-coba gitu sebetulnya. Ini pakai cara seperti ini mentok, gagal, putar haluan gitu, cari cara lain gitu misalnya. Kan pada akhirnya seperti itu juga kan. Dan itu proses yang sebetulnya kan wajar juga ya. Saya kira kita dalam kehidupan sehari-hari juga kalau berhadapan dengan masalah kan juga gitu kan. Coba selesaikan pakai cara ini, nggak selesai juga pakai cara yang lain gitu kan. Ya. Dan kesenangan bereksplorasi ini justru yang paling penting ya Pak dalam belajar matematika. Betul. Karena bisa mengerjakan soal matematika, tapi kalau sebetulnya dia tidak punya keberanian bereksplorasi untuk mendapatkan jawabannya, maka apakah itu berarti proses belajarnya bagus kalau seperti itu gitu loh Pak? Ya, saya melihat ya eksplorasi penting gitu ya. Dan artinya apa? Kalau melakukan eksplorasi seperti itu kan harus berani salah ya, harus berani gagal gitu. Nah ini juga salah satu hal yang barangkali juga kalau kita lihat gitu, kegagalan itu dianggap sebagai aib di sana. Gitu. Ya. Kalau misalnya nggak bisa kemudian jadi aib gitu, itu juga sebetulnya juga punya efek yang negatif ya sebetulnya dalam belajar. Kalau kita mau bereksplorasi gitu, mencoba-coba kemudian gagal, ya kegagalan itu sesuatu yang biasa kok mestinya gitu kan. Padahal belum lagi dia dituntut dengan waktu ya Pak ya. Sementara eksplorasi itu kan butuh ruang waktu ya. Barangkali sebetulnya juga salah satu hal lain yang itu adalah guru itu ingin mengajarkan semuanya gitu. Jadi itu juga yang kemudian menjadi satu persoalan gitu. Dan barangkali juga kemudian siswanya juga mengharapkan jadi gurunya mengajarkan semuanya. Gitu. Itu yang kemudian jadi seperti telur dengan ayam gitu kan. Kalau gurunya terlalu menuntun gitu Pak. Guru terlalu menuntun siswa gitu. Sehingga siswa terlalu bergantung kepada gurunya gitu, atau gurunya ingin mengajarkan banyak hal sekaligus. Mana yang dimaksud oleh Pak Muklis yang mana? Yang kedua sih sebenarnya. Yang pertama itu guru merasa bahwa dia harus mengajarkan ini semua. Ini ada materi, ada topik gitu kan. Jadi buku itu harus di-cover dari depan sampai belakang itu, dan itu semua harus dibicarakan gitu sebetulnya. Kemudian karena memang sudah bagaimana Pak? Kenapa? Lebih tepatnya bagaimana seharusnya kalau tidak mengcover semuanya? Ya sebetulnya kan ada istilah yang istilahnya itu kayak topik-topik strategis gitu ya. Jadi sebetulnya kan dalam satu konsep itu kan sebenarnya ada yang ya tadi balik lagi gitu. Sesuatu yang esensial, apa sih yang penting di sini gitu. Jadi kalau misalnya
yang penting ini bisa diajarkan gitu ya, bisa kemudian didiskusikan atau bisa diangkat gitu ya sebagai satu bahasan gitu. Kemudian yang lain barangkali yang lebih teknis itu bisa dilepas gitu sebetulnya. Oh, I ya, ya, ya. see. Ini Dan guru luar punya, biasa, memang gurunya harus bisa melihat sesuatu yang nah esensial itu dari sama yuk. matematika itu sendiri gitu ya. Jadi Ya betul-betul karena itu harus punya guru yang paham matematika, itu kan esensi dari matematika itu. ya karena itu kan sebetulnya tadi kan sudah saya katakan bahwa ya penelitian itu menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh guru itu kan dipengaruhi oleh persepsi dia, oleh pengetahuan dia tentang apa yang mau diajarkan itu. Ya, ya. Jadi kalau kemudian persepsinya memang sudah katakanlah, oh matematika itu yang penting hitung gitu. Begitu dapat hitung jawabannya sama itu ya sudah gitu kan, artinya ya kesian siswanya gitu loh sebetulnya gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. nah kemudian kalau misalnya siswa itu sudah terbiasa belajar seperti itu, gitu, ya kemudian akhirnya dia akan mengharapkan gitu bahwa kalau kemudian misalnya dia di awal gitu, katakan misalnya 2 kelas pertama gitu ya, selalu seperti itu, di kelas 3 kan dia mengharapkan itu juga, dia akan nunggu gitu. Kalau nggak diajarkan guru, oh nggak diajarkan guru nih, lewat gitu kan seperti itu. Walaupun barangkali gurunya di tahun ketiga itu udah pengen gitu bahwa supaya siswanya tidak bergantung pada gurunya gitu ya. Jadi ada bagian saya nggak mengajarkan semua gitu. Ya bisa jadi karena siswanya udah terbiasa gitu, ya dia barangkali sudah susah berubah juga gitu. Karena saya pikir juga salah satu hal yang saya temukan itu kan gini, belajar katakanlah di perguruan tinggi itu kan sebenarnya berbeda di sekolah gitu ya. Jadi artinya tuntutan kita menuntutnya sudah lebih tinggi kan. Jadi artinya kayak seperti kalau kita naik kelas itu kan ada sesuatu yang baru gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya mahasiswa gitu yang saya hadapi itu kalau dia kemudian merasa saya dengan belajar di SMA aja saya udah bisa masuk ITB gitu. Ngapain saya berubah gitu? Kan repot gitu kan. Jadi ada hal-hal yang apa? Jadi artinya sebenarnya salah satu peran guru itu juga mungkin itu menarik siswa mengeluarkannya dari zona nyamannya gitu. Dan kemudian membuat dia bahwa keluar dari zona nyaman itu ternyata menyenangkan gitu barangkali. Oh ternyata saya bisa melihat hal-hal yang baru gitu misalnya kan. Itu PR gurunya ya Pak ya jadi. Ya itu tantangan lah buat gurunya gitu sebetulnya. Artinya bukan sekedar gimana caranya supaya anak-anak ini ngerjain soalnya nilainya bagus semua atau supaya target kurikulumnya berhasil diselesaikan, tapi gimana supaya anak-anak ini merasa bisa menemukan hal-hal baru, merasa bisa bereksplorasi gitu ya Pak ya? Ya barangkali itu sebenarnya tujuan yang lebih tingginya ya. Jadi kalau dengerin Pak Muklis tadi kan terlihat sekali pentingnya peran guru ya. Peran guru yang bisa melihat mana yang strategis, mana yang teknis, sehingga mana yang harus diprioritaskan, konsep mana yang harus diprioritaskan untuk dikuasai, dan mana yang nanti aja gitu. Nah, kalau di kalangan homeschooler nih Pak Muklis, kan kurikulum yang bisa dipilih itu kan banyak gitu. Kurikulum belajar matematikanya kan jadi tidak lagi tunggal seperti yang ada di sekolahan kan, bisa milih mungkin ada yang Kumon lah, Gasing, ada Section, ada MathUC, ada Arithmatic, ada MEP, banyak lah Pak pilihannya gitu. Nah, bagaimana sih pendekatan kita mengajarkan anak matematika dengan kurikulum yang sudah disusunkan oleh orang lain gitu kan, pasti yang menyusun kan jago-jago matematika gitu ya. Tetapi kan seperti kata Pak Muklis tadi bahwa ketika kita mengajarkan sesuatu yang paling menentukan kan gurunya nih. Sebagai fasilitator kan berarti mesti tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak perlu diprioritaskan. Jadi apa nih prinsip-prinsip yang harus diindahkan oleh fasilitator belajar matematika mulai saat memilihkan kurikulum mana yang tepat buat anak dan kemudian bagaimana menerapkan kurikulum yang sudah disusunkan oleh orang lain itu? Saya nggak familiar dengan kurikulum-kurikulum yang Mbak Ellen sebutkan tadi gitu ya. Jadi saya nggak bisa memberikan penilaian. Tapi saya melihat gini, kurikulum itu bagi saya sih sebetulnya adalah ya sebetulnya yang penting itu ada peran strategisnya. Jadi kita menggunakan kurikulum itu untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai gitu. Kalau kita ingin belajar matematika, apa sih yang ingin kita tuju gitu dengan belajar matematika gitu. Nah, kurikulum ini kita rancang sehingga pada akhirnya tujuan tadi kan tercapai gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal yang strategis seperti itu kan faktornya juga kan banyak. Jadi yang pertama itu kan misalnya siswanya sendiri gitu. Siswa seperti apa sih gitu.
Jadi itu kan satu faktor juga gitu. Tujuannya tadi kan nggak bisa gitu sebagai satu-satunya ukuran gitu. Kita harus melihat nih siswanya seperti apa gitu. Dan sebetulnya juga kurikulum itu sebetulnya harusnya bersifat lokal ya. Jadi ya saya mengatakan sebetulnya undang-undang Sisdiknas yang berlaku ini kan sudah tidak mengenal kurikulum tunggal. Kurikulum nasional itu sebenarnya sudah tidak ada. Yang membuat kurikulum, yang mengembangkan kurikulum itu kalau kita baca di undang-undang itu adalah kesatuan pendidikan, sekolah gitu sebetulnya. Sekolah itu yang berwenang gitu. Jadi dia akan membuat kurikulum ya bergantung nih. Siswa saya seperti apa sih gitu. Gurunya seperti apa gitu. Fasilitas yang tersedia apa gitu. Atau kalau dia mau pakai kurikulum tertentu gitu ya dia lihat aja faktor-faktor yang mempengaruhi ini apa gitu. Bisa nggak dia menyediakan? Oh, kalau kurikulum seperti ini gurunya harus begini gitu. Fasilitasnya harus seperti ini. Bisa nggak dia mengadakan? Kalau nggak bisa ya jangan pakai kurikulum itu dong. Pakai kurikulum yang berbeda gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau kita berbicara tentang yang namanya kurikulum gitu ya. Nah yang juga penting itu kan sebetulnya salah satu prinsip dalam pendidikan juga gitu sebetulnya bahwa kita tuh mengajari seseorang itu kan bertolak dari apa yang dia miliki gitu. Kalau misalnya kita bicara misalnya mengajarkan matematika tapi ceritanya tentang kereta api ngajarnya di Kalimantan gitu barangkali nggak pas gitu kan karena di Kalimantan nggak ada kereta api gitu kan. Ini contoh yang mungkin rada nggak kontekstual gitu ya Pak. Sederhananya seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang memang kita harus memulainya itu dengan sesuatu yang familiar. Kemudian kita memberikan tantangan gitu berdasarkan apa yang sudah familiar ini tadi, tantangan ini tadi bisa tercapai gitu. Jadi bisa diraih gitu ya. Jadi artinya dan dengan itu kan dia naik gitu ya. Dan satu hal yang barangkali harus dihindari gitu ya, yang namanya matematika itu bukan hanya sekadar eksekusi prosedur gitu. Kan selama ini seringkali ya matematika itu kan dilihat oke, ini persamaan kuadrat gitu kan. Persamaan kuadrat ini penyelesaiannya pakai rumus gitu kan, seperti ini selesai gitu. Ya itu yang kemudian jadi tidak pas gitu karena pada akhirnya kalau kita belajar matematika itu yang ingin dijawab juga itu adalah kenapa sih jawabannya seperti ini gitu. Ada cara lain nggak yang lebih mudah gitu. Kenapa kamu harus pakai cara seperti ini? Itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dipandang sebagai pertanyaan yang wajar gitu ketika kita belajar matematika gitu. Nah, kemudian satu lagi yang juga penting itu tadi kalau misalnya kita kaitkan dengan hal yang katakanlah familiar itu dan barangkali supaya dekat dengan realitas gitu ya. Saya sih melihatnya yang namanya soal cerita itu penting gitu ya. Jadi saya kira kalau jadi kalau kita memperkenalkan sesuatu dalam matematika bisa nggak kita memulainya dengan sebuah kasus gitu ya, kasus cerita gitu. Jadi yang sesuatu yang sifatnya verbal gitu. Nggak langsung ujuk-ujuk coba selesaikan persamaan ini ya nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya kita bisa memberikan soal yang cerita gitu ya, yang anaknya ngerti gitu ya, yang dia familiar dengan konteks cerita, dengan permasalahan di sana dia bisa tangkap. Saya kira itu kan akan sangat baik gitu. Sehingga dia juga bisa melihat oh iya matematika itu sedikit banyak ada manfaatnya gitu, ada gunanya gitu. Itu yang dan saya kira itu sebetulnya juga kalau misalnya kita lihat di lingkungan pendidikan kita di sini di Indonesia itu kan juga cukup kenal ya yang namanya lesson study gitu. Bawaan dari Jepang sih sebetulnya itu. Dan kalau di Jepang itu kan mereka membuat soal yang akan menjadi pemicu gitu ya, yang akan disampaikan di awal pertemuan gitu, yang akan menjadi bahan eksplorasi oleh siswa gitu. Itu dipersiapkan betul gitu. Oleh guru-guru, oleh kelompok guru-guru ya, bukan cuma kadang-kadang kita di sini juga seringkali kan gurunya kerja sendiri gitu. Iya. Ini menarik banget ya emang ya kalau ngomongin matematika nih ya. Artinya matematika tuh dalam banget gitu ya sebenarnya ya. Sedalam filsafat juga gitu ya rasanya ya. Ini kayaknya kita nggak bakal cukup nih kalau kita ngomongin cuma satu podcast begini, satu episode, 2 episode yang lalu gitu ya. Ini pastinya sih ke depan kayaknya kita bakal melanjutkan lagi ya obrolan tentang matematika ini ya. Silakan, saya juga nggak tahu sih. Filsafat matematika. Nah, itu nanti ceritanya jadi beda tuh. Jadi beda cerita ya Pak. Beda cerita.
Sama ini juga tuh yang sering bermasalah matematika kalau udah mulai older student ya, anak-anak yang dewasa, udah agak lebih dewasa gitu kan, udah lebih besar gitu, SMP, SMA gitu kan juga tantangannya udah mungkin beda ya dengan matematika yang untuk anak-anak kelas yang lebih dini gitu ya. Iya. Perlu cerita lagi ya Pak Muklis, kapan-kapan kita ya Pak Muklis. Ya, ya bisa juga. Cuman saya juga nggak tahu sih karena saya yang ya saya kan kebanyakan menghadapkan mahasiswa ya, jadi memang sudah lebih lanjut gitu. Sementara yang usia katakanlah misalnya SD saya nggak terlalu banyak memperhatikan sih, walaupun saya juga ya saya terlibatnya juga dulu ngurusin itu sih kompetisi kayak gitu. Itu yang SD gitu. Tapi sebenarnya kan fondasinya itu penting ya Pak ya. Kalau fondasinya nggak beres di mahasiswa itu ketimpaan ini juga ya, ketimpaan kesulitannya karena fondasinya nggak beres gitu ya. Iya. Ya sebetulnya juga salah satu hal yang mungkin kita perlu sadari gitu ya. Dalam matematika itu yang namanya pengetahuan gitu ya. Jadi misalnya rumus gitu ya, katakanlah rumus trigonometri gitu. Itu barangkali juga memang orang tuh hanya akan ketemu pada waktu dia sekolah gitu. Pada waktu dia hidup di dunia kerja barangkali juga nggak akan pernah dia pakai lagi gitu. Tapi kemudian bagaimana dia memberikan alasan gitu kan. Kalau dia memberikan jawaban gitu ya, menceritakan jawaban dia, itu kan sesuatu yang sebetulnya lebih penting gitu sebetulnya. Dan itu yang kalau saya juga mau tambahkan tadi ya, kalau misalnya orang belajar matematika itu Pak, ya dia mestinya sih bisa merumuskan pemikirannya dengan lebih baik gitu, dengan lebih runtun gitu misalnya. Dan itu yang lebih penting, dan kalau tadi saya katakan bahwa matematika itu secara keilmuan itu metodologinya bersifat deduktif gitu ya. Dalam belajar matematika kan kita nggak pakai seperti itu. Anak-anak SD kalau ditanya kenapa jawaban kamu seperti ini, dia mau pakai deduksi, ya kesian anaknya dong gitu kan. Jadi dia bisa memberikan alasan apapun juga gitu. Dia bisa pakai analogi gitu, bisa pakai. Nah sepanjang pada akhirnya dia mempunyai kebiasaan gitu ya, mempunyai apresiasi gitu terhadap argumentasi, itu sudah sesuatu yang sangat positif gitu, sesuatu yang kita harapkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang katakanlah matematika yang formal gitu. Dan itu dalam belajar matematika juga kan muncul gitu kan. Kamu jawabnya seperti ini sih, soal ceritanya seperti ini, kok kamu bisa dapat jawab seperti ini, dari mana sih? Ceritain dong gitu. Itu penting juga ya hal kayak gitu ya. Justru itu yang barangkali lebih pentingnya gitu. Bukan sekadar bukan jawabannya gitu yang penting, tapi bagaimana dia katakanlah sampai pada jawaban tersebut gitu ya. Apa yang dia pikirkan itu sebenarnya yang lebih berbekas gitu ya. Lebih tadi kalau kita ingin bicara tentang masalah-masalah yang kayak abstraksi tadi gitu ya. Itu yang saya pikir lebih besar kontribusinya gitu sebetulnya. Daripada sekadar mendapatkan jawaban gitu. Artinya kalau tadi Pak Muklis bilang kita perlu banget dan penting sekali juga membiarkan anak bereksplorasi dalam mencari jawaban. Kemudian bukan hanya membiarkan mereka bereksplorasi, tapi juga mempertanggungjawabkan hasil eksplorasi itu gitu ya Pak ya. Ya. Dan saya juga ngomong ke mahasiswa saya, kalau kamu bertanya, Pak ini soal seperti ini jawabnya harus yang gimana, itu saya bilang saya nggak terima tuh pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena sebetulnya dalam matematika ya kamu bisa jawab apa aja sih. Yang penting kamu bisa bertanggungjawabkan jawabannya. Bukan sekedar ngafalin rumus ya, poin paling penting ya Pak ya. Artinya yang harus dikuasai justru cara mempertanggungjawabkan suatu jadi argumentasinya. Betul. Itu yang justru itu yang sulit kan untuk memapankan atau mengokohkan kemampuan untuk tahu dengan cara apakah suatu jawaban harusnya diargumentasikan gitu. Ya. Dan ya sebetulnya itu kan salah satu hal yang perlu dibiasakan bertanya ya. Jadi artinya kan itu kan kalau kita meminta kamu jelaskan itu kan sebenarnya kita bertanyakan, kita mempertanyakan kan. Ya anak harus biasa kan dengan yang seperti itu. Iya betul. Dan bukan cuma gurunya yang bertanyakan, anaknya juga pada akhirnya kan mesti bisa bertanya kan. Sebelum dia ditanya guru, dia harus bertanya pada dirinya sendiri kan. Nah kalau kemudian anak-anak itu bertanya jadi hambat gitu misalnya kan, kamu bertanya aja terus ya
nggak akan tumbuh tuh kemampuan itu. Yuk, ini mengingatkan aku pada prinsip narasi juga sebetulnya. Jadi ketika anak mendapatkan jawaban matematika, dia harus bisa menarasikan dalam bahasa matematika ya, dalam simbol-simbol matematika dengan prosedur matematika, menarasikan bagaimana dia bisa mendapatkan jawaban itu. Betul. Balik lagi ke situ juga ya, menarasikan hasil eksplorasi tadi itu ya. Betul, penting. Oke, ini kayaknya seru banget ya emang bahasan tentang matematika ini ya. Dan kalau bisa disimpulkan dari awal sebenarnya memang yang perlu diubah dan digali lebih dalam tuh ketika kita mau menemani anak-anak belajar matematika, baik guru maupun orang tua, adalah tujuannya sendiri ya. Tujuannya itu kita perlu clearkan dulu, ini anak-anak belajar matematika untuk tujuan apa sih gitu ya. Kemudian setelah itu sebagai guru ataupun fasilitator kita juga penting untuk punya growth mindset ya. Jadi bukan hanya mengikuti apa yang ada di kurikulum mungkin, bukan hanya memenuhi target-target tertentu, tapi penting juga buat kita untuk punya mindset yang terus berkembang supaya bisa nemenin anak-anak dalam mempelajari, bereksplorasi ya, poin pentingnya tadi, bereksplorasi terhadap matematika ini ya. Begitu ya. Terima kasih banyak ya Pak Muklis dan Mbak Ellen hari ini sudah ikutan ngobrol-ngobrol. Nanti kapan-kapan kita pasti akan seru nih ya ngobrolin lagi tentang matematika. Iya. Ya, saya juga berterima kasih diundang ikut podcast ini gitu. Iya, kami apalagi nih, dan teman-teman pendengar juga pasti jadi lebih terbuka wawasannya tentang matematika. Jadi ngobrolin momok matematika itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang tabu gitu kan. Ketika kita sudah tahu lebih paham lagi tentang matematika, jadi sesuatu hal yang mudah-mudahan menjadi lebih realistis ya, lebih dekat dengan kenyataan dan lebih mudah untuk dijalankan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode ke-41 kita hari ini. Pastinya nanti kapan-kapan kita akan nyambung lagi ya di episode tentang matematika di masa depan, di episode-episode berikutnya. Saat ini saya Ayu Primadini mundur diri dulu dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa.